Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami tim IWB Info Warga Banyuwangi. Nah, hari ini saya memberikan informasi gembira ya teman-teman ya, untuk warga Banyuwangi, wabil khusus terhadap warga negara Indonesia. Siapapun yang nonton video ini jangan di skip, karena sebelumnya saya akan ucapkan selamat kepada warga negara Indonesia dengan adanya pencabutan Undang-Undang ITE. Jadi warga negara Indonesia kembali bebas berpendapat, asalkan jangan fitnah ya. Nah, Undang-Undang ITE yang disebut pasal karet itu sekarang oleh Mahkamah Konstitusi sudah resmi dicabut. Dan siapa-siapa yang ditahan maka itu harus bebas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, mari kita lihat bersama-sama videonya ya. Video ini diunggah oleh akun TikTok AMK Angkasa. Ya, putusan MK ini terkait soal berita bohong, keonaran, dan juga terkait soal pencemaran nama baik bagi penegak hukum ataupun bagi para pendamping hukum hari ini yang sedang berjuang untuk melawan kriminalisasi, agar kasus-kasus kriminalisasi yang dijerat dengan pasal-pasal ini dapat dibebaskan seperti warga pakel dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya putusan baru ini dari Mahkamah Konstitusi juga bisa menjadi sebuah prinsip kehati-hatian sebenarnya bagi para penegak hukum agar tidak asal-asalan dalam mengkriminalisasi, apalagi di tengah situasi demokrasi yang semakin mundur gitu. Jadi mudah-mudahan ruang publik untuk berkumpul, berekspresi, berpendapat, apalagi di tengah situasi yang hiruk-pikuk hari ini, itu bisa memberikan sedikit ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Nih, waktu kami ajukan ini ke MK 1415, kami merasa ironis. Kenapa ironis? Udah ratusan kali pasal ini dipakai, tapi nggak pernah ada yang ajukan ke MK. Pernyataan MK hari ini mengatakan bahwa objek permohonan itu sudah nggak relevan. Itu juga sebetulnya harusnya menggugurkan banyak teman kita yang sedang di proses pidana hari ini. Pasal 14 dan 15 terkait berita bohong dengan dipakai menjerat beberapa teman jurnalis di beberapa daerah ya. Ada beberapa jurnalis yang pantauan dari AJI itu dikenakan pasal ini. Jadi ini kabar baik bagi teman-teman jurnalis dan komunitas pers tentunya, karena pasal yang dari tahun 46 yang dipertahankan selama ini kemudian dibatalkan gitu ya, tidak sesuai dengan undang-undang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kabar baik juga bagi pers dan kabar buruk buat polisi, karena semenjak Pilpres 2014 pasal ini mereka munculkan sebagai alternatif mengkriminalisasi. Jadi MK dengan tegas menyatakan bahwa pasal-pasal ini nggak boleh lagi digunakan karena nggak konstitusional, yang dia menyebabkan orang dikriminalisasi. Itu ada di pertimbangan putusan. Nah, ini kabar buruk buat polisi. Evaluasi diri, selama ini udah ratusan orang dikriminalisasi pakai pasal ini dan merasa benar-benar aja, dan udah digunakan sampai ke persaingan politik. Mereka berpolitik, lawan politik dikriminalisasi pakai pasal ini. Maksudnya pasal ini benar-benar kabar buruk sebenarnya dengan iklim demokrasi, dan pelaku menggunakan pasal ini polisi. Nah, hari ini kabar buruk buat mereka. Evaluasi ini. Satu lagi, termasuk Mahkamah Agung hari ini sedang menghukum institusi di bawahnya orang-orang menggunakan pasal-pasal yang tadi dibatalkan. Nah, mereka kalau sedang bersidang RPH hari ini, mereka udah harus membebaskan orang-orang. Seperti Pakel dan lain-lain, warga-warga yang dikriminalisasi. Itu sangat-sangat melanggar hukum dan konstitusi kalau tetap dihukum menggunakan pasal yang sudah inkonstitusional. Dari Halo, kemudian dari Temis,
untuk mengawal dan mendampingi kasus-kasus ini dari proses awal pendaftaran sampai putusan hari ini. Mulai per hari ini, mulai jam 12 tadi, undang-undang tersebut sudah dianggap inkonstitusional, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pengadilan, bagi majelis hakim yang memeriksa perkara 14 dan perkara 15 yang berkaitan dengan ujaran kebencian maupun berita bohong itu dikabulkan karena kehilangan objek. Oleh karena itu, mulai saat ini Mahkamah Agung tidak ada punya kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46.